Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Kusuma Mahardika dengan NIM 203122410047 dari Prodi Pendidikan IPA kelas C. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu apa arti penting Bahasa Indonesia bagi NKRI? Menurut saya, arti penting Bahasa Indonesia bagi NKRI adalah yang pertama, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang dimaksud adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sudah lahir sebelum bangsa Indonesia merdeka. Jadi, dengan adanya bahasa Indonesia akan meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk membangkitkan rasa semangat terhadap generasi muda. Jika kita tengok ke belakang, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Pada peristiwa tersebut, generasi muda pada zaman dahulu sudah mengorbankan banyak tenaga, banyak nyawa yang sudah melayang. Jadi jika kita menengok ke belakang, maka kita harus lebih semangat lagi untuk menghadapi ancaman dari luar. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari ragam tulis dan ragam lisan. Dari ragam lisan, untuk kelebihannya yaitu ragam lisan lebih fleksibel. Ragam lisan bisa menyampaikan informasi secara langsung dan ragam lisan bisa disampaikan lebih ekspresif, sehingga para penerima bisa langsung menangkapnya dengan lebih baik. Untuk kekurangannya yaitu ragam lisan tergantung terhadap kondisi dan situasi. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya yaitu belum tentu semua audiens atau penerima dari ragam lisan bisa menerima dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu ragam tulis. Kelebihan dari ragam tulis yang pertama itu terdapat tanda baca. Dengan tanda baca tersebut, kita bisa memahami teks lebih baik sehingga kita bisa menyerap ide pokok dari teks tersebut dengan lebih baik. Kemudian ragam tulis bisa disampaikan Kemudian ragam tulis bisa untuk menyampaikan informasi. Kemudian untuk kekurangan dari ragam tulis yaitu yang pertama, ragam tulis tidak disampaikan secara langsung sehingga membutuhkan waktu untuk menulisnya, tidak seperti pada ragam lisan. Kemudian untuk kekurangannya yaitu pada ragam tulis butuh pemahaman atau tingkat pemahaman yang lebih untuk memahami tulisan tersebut. Next, untuk soal nomor 3 yaitu tentang kesepadanan. Apa itu kesepadanan? Kesepadanan adalah keseimbangan ide pokok pada suatu kalimat. Dalam kesepadanan, minimal terdapat struktur subjek dan predikat, sehingga kalimat tersebut bisa dikatakan sepadan. Kesepadanan merupakan salah satu ciri dari kalimat efektif. Sebagai contoh, dalam kalimat kesepadanan sudah ada subjek dan predikat. Kemudian pada kesepadanan jika tidak terdapat subjek dan predikat, maka dalam kalimat tersebut tidak bisa dikatakan bahwa sepadan atau dengan kata lain tidak sepadan. Kemudian nomor 4 soalnya yaitu kurang lebih apa ejaan yang biasanya salah digunakan dalam masyarakat maupun mahasiswa. Yang pertama yaitu penggunaan kata baku. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat maupun mahasiswa terkadang masih menggunakan kata-kata yang tidak baku. Sehingga sebagai contoh, dalam penulisan aktivitas, itu yang digunakan adalah huruf V, bukan F. Sedangkan pada kata aktif, itu adalah huruf F. Kemudian, kata baku yang lainnya seperti antre, itu yang benar adalah antre, bukan anteri. Kemudian apotek, bukan apotik.
dan atlet, bukan atlet, dan masih banyak contoh lainnya. Kesalahan penggunaan ejaan yang selanjutnya adalah penggunaan di. Jika di ditambah dengan keterangan tempat, maka dalam kata tersebut dipisah. Kemudian jika dilanjutkan dengan kata kegiatan, maka dalam kata tersebut disambung. Sebagai contoh adalah dilakukan, maka itu disambung. Kemudian untuk nomor 5, apa perbedaan antara kohesi dan koherensi? Untuk kohesi yaitu keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi adalah keterpaduan makna. Untuk kohesi, keterpaduan bentuk yaitu meliputi tata bahasa, penggunaan kebahasaan, seperti itu. Kemudian untuk koherensi adalah keterpaduan maknanya. Jika dalam suatu kalimat atau kata terdapat kata yang tidak nyambung atau melenceng dari pembicaraan, maka kata tersebut bisa dikatakan tidak sesuai dengan kaidah koherensi. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.